Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 3 Putra. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau contoh pembukuan atau buku kas usaha kios beras atau usaha toko beras yang sederhana dan mudah dibuat menurut saya gitu ya. Sekedar sharing-sharing aja untuk Anda para pengusaha kios atau toko beras, khususnya bagi Anda yang masih baru atau pemula. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya pembukuan ini? Ya, menurut saya pribadi sebagai seorang pedagang beras, khususnya buka usaha kios beras, walaupun kios beras kita masih baru dan terbilang masih kecil, tapi tetap harus ada catatan pembukuan kas, entah itu kas utama misalnya modal gitu ya, permodalan, ataupun ya catatan transaksi penjualan, pemasukan atau pengeluaran sehari-hari gitu ya. Jadi ya dari catatan ini kita akan tahu kemana aja gitu ya harinya uang usaha kita gitu ya. Dan usaha apapun tentu memerlukan catatan-catatan tentang pengelolaan keuangan. Sekecil apapun usaha itu, karena semua berawal dari yang kecil. Jadi ketika nanti usaha kita berkembang, kita tidak repot lagi dalam hal mengatur atau mengelola keuangan usaha kita. Terus terang toko beras yang sedang saya kelola juga awalnya dari modal yang kecil gitu ya. Dan sekaligus di video ini juga saya memberikan satu referensi gitu ya atau bahan pertimbangan, karena kebetulan anak saya juga baru memulai membuka usaha toko beras gitu ya. Kalau anak saya bukanya di pasar gitu ya, di pasar. Jadi ini sekalian aja bagi Anda yang mau memulai usaha toko beras atau kios beras, berapa sih atau modal yang saya nanti tampilkan itu, jadi dapat beras berapa gitu ya. Karena saya akan menjabarkan atau memberikan harga beras yang sesuai dengan pembelian saat ini gitu ya. Jadi harga beras sekarang gitu. Karena ya kebetulan gitu anak saya buka toko beras. Oke ya teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah saya atau kita dapatkan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oke teman-teman, langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi kita sediain ini ya secara manual saja gitu ya. Dan memang ya ada, kalau sekarang ada aplikasi-aplikasi tentang pembukuan gitu ya. Tapi ya mungkin kalau kalian belum paham ya seperti saya aja ya manual gitu ya. Kita sediain penggaris, pulpen sama buku biasa aja, buku catatan. Atau ya kalau mau lebih simpel ini ada buku khusus gitu ya, buku akuntansi gitu ya. Ada kalau ya mungkin ini sebagai contoh saja ya. Contoh sekaligus sesuai dengan fakta gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman, sebelumnya kita buat dulu kolom gitu ya. Kalau kita mau kolom, buat kolom gitu ya. Aduh, kolomnya bengkok teman-teman ya. Ini maaf ya kalau kurang jelas, karena ya saya gak punya alatnya gitu ya. Jadi kita buat aja kolom seperti inilah. Ya ini nanti saya cantumkan ini berdasarkan modal anak saya pertama buka gitu ya, karena ya masih kecil-kecilan juga gitu, belum terlalu besar.
Supaya teman-teman nanti kita bagi kolom menjadi 5 kolom gitu ya. 5 kolom. Nah, mencatat ini kapan harus dilakukan ya? Menurut saya sih saat pertama kali Anda buka usaha toko beras. Seperti ini. Ini contoh saat pertama kali ya buka toko beras. Seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita tulis aja hari dan tanggal gitu ya. Hari sama tanggal. Kemudian di sini keterangan gitu ya atau uraian. Kemudian di kolom ini kita tulis pemasukan. Lalu pengeluaran. Kemudian saldo. Nah, jadi ya berhubung sesuai contoh aja fakta anak saya gitu ya. Jadi pas awal buka anak saya itu ya kita langsung aja tulis keterangannya kita modal awal lah. Jadi modal awal sudah langsung kita belanjakan ke beras. Jadi ya berhubung tokonya itu sewa, jadi nanti kita sekalian tulis sewa toko sama atau sewa kios sama beli peralatan. Jadi di awal-awal dia itu disediakan atau menyediakan beras sebanyak 20 karung beras. Kita singkat saja ya, beras super SP ya. Jadi sebetulnya banyak merek, cuma ya kita simpelkan aja beras super SP, super. Sebanyak 20 karung dengan harga sekarang kali 285.000 per karung. Kemudian beras sedang 20 karung beras sedang kali harganya kalau sedang 275.000 harga belinya ini ya. Kemudian beras biasa 20 karung juga beras biasa BS kita singkat kali 265. Nah ini juga nanti sebagai bahan rekomendasi, jadi pas kita buka beras nanti kita kelihatan beras mana yang paling banyak diminati gitu ya. Kalau paling banyak diminatinya itu stoknya harus diperbanyak seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya gitu ya. Kemudian setelah itu ya sewa kios. Kemudian beli peralatan. Ini sebagai modal awal aja gitu ya. Kita ini sebagai catatan aja ya, kita simpan di pengeluaran. Kalau 20 kali 285 itu sekitar 5.700.000. Kemudian yang ini 20 karung kali 275 5.500.000. Kemudian 20 kali 265.000 5.300.000. Nah, sewa kios per bulannya itu atau per tahun ya. Per tahunnya itu 10 juta, cuma ya kita ambil 6 bulan dulu gitu ya. Karena nanti mau lihat dulu perkembangannya gitu ya. Jadi 5 juta gitu ya. Dan beli peralatan 2 juta. Nah, jadi kita jumlahnya total.
Jadi total modal yang disiapkan itu 23.500.000. Nah, ini sebagai bahan rekomendasi. Jadi dengan uang segini kita dapat beras 20 karung beras super atau 5 kintal, 20 karung beras sedang, 20 karung beras biasa. Ini sesuai dengan harga beras saat ini ya, teman-teman. Jadi ya total pengeluaran kita atau ya di sini simpan aja ya. Pemasukan 23.500.000. Jadi anggap modal awal kita segini. Saldo ya kosong. Kemudian ya langkah selanjutnya adalah misalnya kita langsung berjualan gitu ya. Jadi kita buat catatan harian gitu ya. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Kita buat transaksi penjualan setiap hari gitu agar tidak pusing gitu ya. Jadi nanti ketahuan gitu untungnya berapa. Tapi kalau saya sekarang di sini suka ngecek itu paling 1 minggu sekali gitu. Tapi ya mungkin untuk kalian pemula bisa dicoba dengan setiap hari gitu ya. Setiap hari transaksi penjualan gitu ya. Kita coba bikin kolom lagi. Sama ini juga ya, kita buat 5 kolom. Kita buat 5 kolom. Gak jauh beda sih dengan yang tadi ya, yang di awal. Di sini biasa kita tulis hari dan tanggal. Kemudian kita tulis juga di sini keterangan atau bisa juga penjualan gitu ya. Penjualan. Kalau saya di sini ditulis harga gitu ya, biar lebih jelas, harga satuan. Entah misalnya per kilogram, per liter, atau per karung. Kemudian di sini uang masuk. Kita tulislah rupiahnya. Uang keluar. Jadi ini catatan transaksi dan segala rupa setiap hari gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Kalau untuk penjualannya ini contoh, kalau mungkin untuk ini untuk tadi modalnya itu adalah itu kenyataannya ya. Misalnya hari ini misalnya hari Minggu misalnya, hari Minggu misal tanggal sekian. Kita tulis misalnya kita pas pertama jualan itu laku 1 karung beras super misalnya, harga per karung 300.000, tulis per karung, pemasukan jadi uang masuk 300.000. Kemudian 2 karung beras sedang kali 290.000 per karung, jadi 580.
3 karung beras biasa kali 280 per karung, jadi 840. Kemudian 5 kilo beras biasa misalnya, kali harganya 11.500 per kilogram. Jadi 57.500. Kemudian 10 kilo beras super, harganya misalnya 12.500 per kilo, jadi 125. Kemudian beras 10 kg beras sedang, harganya misalnya 12.000. Emang 12.000 saya jual nih harganya, jadi 120. 4 kilo misalnya ya, 4 karung gitu ya, atau 4 karung beras super kali 300.000, jadi 1.200.000. Selesai. Misalnya hari ini gak ada pengeluaran gitu ya, gak ada pengeluaran, kita jumlah pendapatan hari ini ya, totalnya 3.222.500. Nah, setelah selesai, kemudian kita pindahkan lagi kemudian yang pendapatan hari ini kita tulis di sini ya, pendapatan atau penjualan hari ini, hari Minggu misalnya, kita tulis di pemasukan gitu ya, 3.222.500. Nah, ini kita simpan di saldo 22.500. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jika transaksi setiap hari kita masukkan ke sini, terus setiap hari sampai misalnya Anda mau ngecek selama 1 minggu sekali ya, kita tulis sampai misalnya Minggu, terus Senin, Selasa, Rabu, terus sampai nanti setelah 1 minggu baru Anda kalkulasikan keuntungannya gitu ya. Nah, untuk misalnya kan Anda harus ada pemasukan, jadi alangkah baiknya ya sebagai pemula kita jangan dulu ambil semua keuntungan, jadi kita anggap aja kita sebagai karyawan sendiri gitu ya. Ya mungkin untuk modal sebesar ini gitu ya, atau stok barang sebesar ini kita bisa kelola sendiri ya, nggak usah pakai karyawan gitu. Jadi misal hari ini kita ambil aja 100.000 gitu ya, 100.000 di pengeluaran gitu ya. Jadi kita ambil 100.000, nah sisanya dipotong 100.000, jadi sisa saldo 3.122.500. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Terus sampai 1 minggu gitu. Jadi baru nanti setelah 1 minggu kita hitung apakah usaha kita itu selama 1 minggu mengalami keuntungan atau tidak gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini saya seperti yang saya lakukan aja ya. Setiap hari dicatat transaksi penjualan gitu atau apa pengeluaran gitu ya. Biar nanti kita tahu kemana arah uang gitu ya. Mau meskipun berapapun ada pengeluaran kita tulis gitu ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Mungkin untuk lanjutan video ini akan saya buat setelah nanti gitu ya. Cara mengambil keuntungan, cara
menghitung sisa barang gitu ya, atau sisa beras maksudnya ya. Teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.